Halo, selamat pagi semua. Saya akan lanjutkan materi hari ini di bab 9.5 tentang deret berganti tanda. Nanti kita akan belajar tentang konvergensi mutlak sama konvergensi bersyarat. Ya. Nah, deret berganti tanda ini apa bedanya dengan yang kemarin? Jadi kalau di bab 92 sampai di 94 ini kita semua belajar tentang deret positif, ya. Tentang deret positif, ya, kalau ada deret positif gimana cara mengerjakannya itu kita pelajari semua di bab 94. Nah, kalau deretnya ternyata berganti tanda, ada negatifnya, ya, berganti tanda plus min atau min plus. Nah, itu penangannya berbeda, ada senjatanya sendiri, ya, toolsnya berbeda. Coba saya flashback dulu, kalau yang deret positif ada berapa tools? Nah, kalau deret positif toolsnya ada yang pertama ada uji divergensi dulu, ya. Kemudian ini deret positif ya, khusus untuk deret positif. Nah, ini tools-tools yang digunakan. Jadi cek dulu menggunakan uji divergensi, ya. Uji divergensi, kemudian lihat apakah AN-nya berbentuk faktorial pangkat n. Kalau iya gunakan uji rasio. Apakah AN-nya berpangkat konstan? Kalau tadi kan pangkat n ya, pangkatnya berjalan. Nah, kalau pangkatnya konstan gimana? Bisa pakai uji banding limit, ya. Terus kemudian kalau tiganya nggak berhasil, baru pakai uji banding biasa, uji integral, dan uji jumlah terbatas. Jadi semua tools ini hanya digunakan untuk uji deret positif, kalau deretnya positif, ya. Nah, sekarang kalau deretnya ganti tanda gimana? Kalau ganti tanda toolsnya beda, ya. Toolsnya cuma 3. Nah, tapi kita kenalan dulu sama deret ganti tanda, ya. Deret ganti tanda itu apa? Nih misalkan A1, A2, A3 ya, sama sebenarnya sigma AN. Nah, yang membedakan di sini ada simbol yang menunjukkan dia berganti tanda. Coba lihat ini min 1 pangkat ya. Min 1 pangkat berapapun ya, hasilnya itu selalu kalau nggak 1 min 1 kan. Min 1 pangkat 0 pun hasilnya adalah 1 ya. Min 1 pangkat 2 1, min 1 pangkat 3 min 1, min 1 pangkat 4 1. Jadi min 1 di pangkat itu hasilnya kalau nggak 1 min 1. Nah, jadi ini ciri atau simbol yang menandakan deret itu berganti tanda. Ada perpangkatan dari min 1. Ya. Kalau di deret positif kemarin kan yang ini nggak ada. Nah, langsung sigma AN. Ya. Nah, oke, sekarang ini AN-nya lebih dari 0. Ya, AN-nya tetap positif. Ya. Negatifnya tandanya ikut di sini. Maka deret ini disebut deret berganti tanda. Contoh misalkan ini ada 1, min setengah, seperempat, min seperdelapan. Nah, coba lihat. Ini berarti kalau dituliskan, notasinya apa? Notasinya berarti sigma, ya, 1/n, karena dia berganti tanda, plus min, berarti pasti ada min 1 pangkat. Nah, ya. Terus, karena ini mulai dari 1, berarti ini n-nya 1, berarti ini n, mulai dari 1 sampai tak hingga. Ya. Terus suku pertama positif. Suku pertama positif. N-nya mulai dari 1. Kalau di sini min 1 pangkat N, berarti kalau N-nya 1, maka min 1 pangkat 1 negatif. 1/1 berarti min 1. Padahal hasil harusnya di sini 1. Berarti di sini tinggal ditambah 1. N plus 1 atau N min 1. Ya. Jadi yang ini, nah, itu notasi sigmanya adalah seperti ini. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga, min 1 pangkat N plus 1 kali 1/N. Ya, kalau N-nya 1 berarti 1/1, min 1 pangkat 2, 1 berarti 1. Kalau N-nya 2 berarti 1/2, min 1 pangkat 2 tambah 1, 3 berarti min setengah. Ya. Oh, coba lihat. Tapi ini 1, 2, 4, 8. Ini perpangkatan dari 2. Ya. Berarti bukan 1/n, tapi siapa? Berarti ini siapa? Ini adalah 1/2 pangkat n. Ya. 1/2 pangkat n. Tapi kalau 1/2 pangkat n, suku pertama bukan 1. Ya. Karena n sama dengan 1 setengah. Berarti ini harus mulai dari 0. Ya. Ini harus mulai dari 0. Mulai dari 0. Berarti pangkatnya gimana? Pangkatnya berarti juga berganti. Ini jadi pangkat n. Ya. Nah, dicek lagi coba. Kalau suku pertama kan n-nya 1, ya berarti 1 suku pertama tapi dia mulainya dari 0 ya. Sigmanya mulai dari 0. Berarti n sama dengan 0 berarti 1/2 pangkat 0. Ya, 1/2 pangkat 0 itu 1, 1/1 itu 1, min 1 pangkat 0 itu adalah
1, ya, 1 kali 1, 1. Benar ya. Sekarang kan tadi N-nya 0, sekarang N-nya 1. Kalau N-nya 1 berarti 1 per 2 pangkat 1, ya, setengah, min 1 pangkat 1, min 1. Berarti min setengah. Sekarang N-nya 3. Suku ke 1, kedua, ketiga. Ya, N-nya 3 sekarang. 1 per 2 pangkat 3, 0, 0, 1, 2. Tadi kan mulai dari 0 ya, berarti ini 0, 1, 2. Berarti N-nya 2 sekarang. 1 per 2 pangkat 2, 4. Min 1 pangkat 2, 1 ya. Berarti 1/4. Nah, betul ya. Kalau bingung dijabarin aja. Ini kalau N-nya 0 berarti min 1 pangkat 0, 2 pangkat 0. Terus min 1 pangkat 1, 2 pangkat 1. Min 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Ini min 1 pangkat 0, 1, jadiin 1. Min 1 pangkat 1, ini min 1 pangkat 1 min ya. Nanti min setengah. Min 1 pangkat 2 ini berarti positif, ini berarti 1/4 ya. Terus min dan seterusnya. 1 min setengah per 1/4 ya. Nah, kalau yang ini gimana? Kalau yang ini, nah ini kan sebenarnya sama dengan yang ini, cuman tandanya mulainya dari negatif. Kalau yang tadi mulainya dari positif. Berarti ya ini tinggal diganti aja. Jadi sama dengan siapa? Sigma N sama dengan 0, tinggal diganti yang membuat tandanya berubah. Tadi kan gini. Nah, kalau gini kan dia jadi ini kan. Tapi mintanya dia suku pertamanya negatif. Berarti supaya negatif, ini apa? Ini N plus 1. Ya. Coba dijabarkan. Kalau N-nya 0, berarti min 1 pangkat 0 tambah 1, 1 per 2 pangkat 0. Min 1 pangkat 1 tambah 1, 2 per 2 pangkat 1. Ya. Min 1 pangkat 3, 1 per 2 pangkat 2. Terus min 1 pangkat 4, 1 per 2 pangkat 3. Dan seterusnya. Ini berarti min 1. Ya. Ini berarti setengah. Yang ini min 1/4. Yang ini plus 1/8. Dan seterusnya. Nah, lihat. Min 1 setengah, min 1/4, tambah 1/8, dan seterusnya. Nah, kalau ini gimana? Kalau ini berarti apa? Ini berarti sigma, karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah ini baru yang super N ya. Ini super N, urut. Ini ada karena dia ganti tanda, berarti ada. Karena dia berganti tanda, berarti ada min 1 pangkat. Nah, sekarang supaya dia mulai dari 1 dan positif, berarti ini N-nya harus mulai dari 1 ya. N sama dengan 1, tapi supaya suku pertama positif, berarti ini pangkatnya harus genap. Jadi ini N plus 1. Nah, bisa N plus 1, bisa N min 1. Ya, sampai tak hingga. Nah, coba dijabarkan. Berarti kalau N-nya 1, min 1 pangkat 2 super 1. N-nya 2, berarti min 1 pangkat 3 super 2. N-nya 3, min 1 pangkat 4 super 3. Kemudian N-nya 4, min 1 pangkat 5 super 4. Dan seterusnya. Nah, ini jadi 1 min setengah plus 1/3 min 1/4 dan seterusnya. Ini ya. Nah, kalau yang bawahnya gimana? Ya sama, kayak ini, cuman tandanya dia mulai dari negatif. Tinggal sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga min 1 super N, berarti di sini N. Ya, berarti mulai dari N. Ya, jabarin coba. Kalau ini 1, berarti apa? Min 1 pangkat 1 super 1, min 1 pangkat 2 super 2, min 1 pangkat 3 super 3, min 1 pangkat 4 super 4, dan seterusnya. Berarti ini min 1 setengah
min 1/3, 1/4, dan seterusnya. Min 1 setengah, min 1/3, 1/4. Nah, sama ya. Nah, coba lihat tadi deret ganti tanda tadi notasinya apa? Sigma min 1 pangkat AN. Nah, sama kan? Sigma min 1 pangkat, berarti ini AN-nya. Berarti di sini AN-nya adalah AN-nya 1/N. Di sini AN-nya juga 1/N. Kalau yang di sini, berarti AN-nya sama dengan 1/2 pangkat N. Kalau di sini, AN-nya 1/2 pangkat N. Ya. Jadi harus tahu bedanya yang mana AN, yang mana min 1 pangkat. Ya. Lanjut. Sekarang, nah, kalau kemarin deret positif, ya, kita tertarik untuk mengetahui dia konvergen kemana sih. Nah, ini ujungnya kemana? Dia bisa dijumlahin nggak sih? Gitu ya. Nah, kalau deret positif, berarti kan semuanya positif semua kan? Nah, menjumlahkan sebanyak tak hingga itu ternyata ada yang konvergen, ada yang tidak konvergen. Ya. Konvergen maksudnya apa? Dia bisa dijumlahkan gitu ya, menuju ke suatu nilai. Divergen maksudnya apa? Atau tidak konvergen? Tidak konvergen itu divergen. Ya. Maksudnya apa? Berarti dia kalau dijumlahkan tak hingga. Gitu. Nah, sama sekarang. Kita punya deret yang ganti tanda nih. Plus minus plus minus. Nah, ini ada pengurangannya nih. Ya. Harusnya sih dia bisa dijumlahkan kan? Karena nggak dijumlah semua. Harusnya dia berhingga kan ya? Konvergen ya. Kalau yang kemarin dia deret positif, ada yang konvergen, ada yang divergen. Gitu ya. Padahal itu plus semua. Ya. Dijumlahkan semua sampai tak hingga. Nah, sekarang ini ada dikurangi nih. Harusnya lebih konvergen ya. Nah, gimana cara mengetahui apakah deret ganti tanda itu konvergen atau divergen? Ya. Nah, untuk deret ganti tanda itu toolsnya cuma 3. Ya, ada uji konvergensi, ada konvergensi mutlak, dan konvergensi bersyarat. Udah cuma 3. Ya, nggak sebanyak deret positif. Kalau di deret positif kita punya uji divergensi, kalau di deret ganti tanda kita punya uji konvergensi. Ya, jangan kebalik. Nah, apa itu uji konvergensi? Sekarang kita lihat. Ini ya, uji deret berganti tanda. Misalkan deret ini ya suatu deret berganti tanda. Nah, tahu dari mana ini deretnya ganti tanda? Ini ada ciri-cirinya, ada min 1 pangkat. Ya, min 1 pangkat itu menandakan dia deret ganti tanda. Terus dicek nih, apakah AN-nya lebih besar dari AN plus 1? Berarti maksudnya ini kalau dimanusiakan gimana? Apakah suku sebelumnya lebih besar dari suku setelahnya? Dan mereka berdua selalu lebih besar dari 0. Ya, setiap sukunya selalu lebih besar dari 0 kan gitu maksudnya. AN-nya kan jalan ya. N plus 1 juga jalan. Berarti maksudnya apa nih lebih besar dari 0? Berarti semua sukunya harus AN-nya harus positif, lebih dari 0. Nah, kalau seperti itu, berarti kita bisa pakai uji konvergensi. Kalau limit AN-nya sama dengan 0, jadi limit si AN, kalau limit AN-nya sama dengan 0, maka deret ganti tandanya konvergen. Jadi, kalau limit AN-nya sama dengan 0, maka deret ganti tandanya konvergen. Hati-hati, ya. Hati-hati dengan uji divergensi. Kalau uji divergensi kemarin gimana? Kalau limit AN-nya tidak sama dengan 0, maka deret positifnya divergen. Makanya dia disebut namanya uji divergensi pada saat deret positif. Nah, sekarang kita lagi ngomongin deret ganti tanda. Kalau deret ganti tanda, kita punyanya uji konvergensi. Ya. Jika limit AN-nya sama dengan 0, maka deret ganti tandanya konvergen. Ya. Jadi, hati-hatinya di mana? Hati-hatinya adalah kalau limit AN sama dengan 0, itu kalau deretnya positif, berarti nggak bisa disimpulkan. Tapi kalau deretnya berganti tanda, kita boleh langsung menyimpulkan dia konvergen. Ya. Nah, langsung aja ke contoh biar lebih paham. Coba lihat nih. Apakah deret ganti tanda ini konvergen? Nah, lihat. Coba cari dulu. Ya. Kita harus cari dulu AN-nya karena uji konvergensi itu perlu AN kan? Ya, makanya tadi di contoh sebelumnya di sini saya perlu sebutkan yang mana AN, yang mana AN gitu. Ya. Jadi AN itu nggak pakai min 1 pangkatnya. Nggak pakai min 1 pangkat. Ya. Oke, sekarang deret ini. Deret ini berarti AN-nya siapa? Ini berarti kalau dituliskan sigma N sama dengan itu berarti ini 1/N ya. Karena 1, 2, 3, 4, 5 berarti 1/N.
karena dia berganti tanda pasti ada min 1 pangkat. Ya. Terus suku pertamanya positif nih. Berarti kalau n-nya dimulai dari 1, ya, berarti pangkatnya harus nambah 1 supaya positif ya. Nah, gini. Oke, berarti dari sini AN-nya adalah seper N. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita lihat. Berarti kalau berdasarkan uji konvergensi, dia bilang apa? Limit AN sama dengan 0, maka kita boleh simpulkan deretnya konvergen. Nah, kita cek dulu nih syaratnya. Untuk menggunakan uji konvergensi syaratnya apa? Ini. Ya, AN-nya lebih besar dari AN plus 1. Coba sekarang kita cek AN-nya siapa? AN-nya sama dengan seper N. Terus kalau AN plus 1 sama dengan siapa? Seper N plus 1 kan jelas ya. Kan kalau AN seper N, A2 seper 2, A3 seper 3. Kalau AN plus 1 ya seper N plus 1. Ya. Nah, sekarang ini sama ini besar mana? Jelas besar ini ya. Kan kalau setengah lebih besar daripada sepertiga. Ya, sepertiga lebih besar dari seperempat. Gitu kan, selalu kan. Nah, ini semua lebih besar dari 0. Nah, jadi AN-nya lebih besar dari AN plus 1 dan dia lebih besar dari 0. Nah, jadi memenuhi syarat ini. Ya, kalau sudah memenuhi syarat ini, nah kita boleh nih pakai ini. Sekarang kita cek limit AN N menuju tak hingga. Jadi sama dengan limit seper N menuju tak hingga. Nah, ini seper N menuju tak hingga. Berarti seper tak hingga ya. Seper tak hingga berarti limitnya 0. Nah, perhatikan, karena limit AN-nya sama dengan 0, maka menurut teorema ini, uji konvergensi, kalau limit AN-nya sama dengan 0, maka deret ganti tandanya konvergen. Nah, berarti deret ini konvergen. Berarti deret ini konvergen. Berarti kesimpulannya, deret N sama dengan 1 sampai tak hingga min 1 pangkat N plus 1 seper N ini konvergen. Ya, jadi deret ini konvergen. Ya. Nah, sekarang kalau yang ini. Nah, ini guna. Sama. Kita harus tahu AN-nya dulu. Ya. Ini berarti kalau dituliskan gimana? Berarti sigma, karena dia 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 1 per N faktorial. N-nya mulai dari 1 sampai tak hingga. Karena dia berganti tanda, berarti pasti ada min 1 pangkat. Nah, suku pertama positif. Suku pertama positif, N-nya mulai dari 1. Kalau ini pangkat 1 saja, nanti jadi negatif. Berarti ini harus ditambah 1. Ya, ditambah 1 atau dikurang 1. Sama. Nah, dari sini berarti kita tahu AN-nya siapa? AN-nya sama dengan seper N faktorial. Ya. Terus kita cek lagi nih. Apakah AN-nya lebih besar dari AN plus 1? Coba. AN-nya sama dengan seper N faktorial. Kalau AN plus 1 berarti siapa? Seper N plus 1 faktorial. Ya. Nah, ini lebih besar dari ini nggak? Ini lebih besar dari ini? Tahu nggak ya? Ya, jelas ya. Kenapa coba? Karena seper N faktorial dan seper N plus 1 faktorial itu sama dengan siapa? Sama dengan seper N plus 1 dikali N faktorial. Ya, jadi pembaginya lebih besar daripada ini kan. Jadi ini dibagi sama yang besar, hasilnya lebih kecil. Ini dibagi sama yang kecil, hasilnya lebih besar kan. Ini sama ini kan besaran ini kan. Ini ya sama ini itu lebih besar ini. Jelas ya? Nah, karena dia dibagi sama yang besar, maka hasil ini kecil, lebih kecil daripada hasil ini. Jadi ini begini. Nah, dan ini lebih besar dari 0 ya. Jadi AN-nya lebih besar dari AN plus 1 dan lebih besar dari 0. Jadi memenuhi ini. Memenuhi sifat ini. Berarti kita boleh nih pakai uji konvergensi. Syaratnya sudah dipenuhi bahwa AN lebih besar dari AN plus 1, lebih besar dari 0. Sekarang kita tinggal cek limit AN-nya. Berarti limit AN N menuju tak hingga. Berarti sama dengan
limit n berita hingga an-nya adalah siapa tadi? Seper n faktorial. Nah, nih, tak hingga faktorial itu gimana nih? Enggak usah, jangankan faktorial. Seper tak hingga aja udah 0 ya, apalagi tak hingga faktorial. Dikali lagi tak hingga ya. Berarti ini sama dengan 0. Ya. Nah, karena limit an-nya sama dengan 0, ya, maka deret ganti tanda ini konvergen. Sama kayak ini. Karena limit an-nya sama dengan 0, maka deret ganti tandanya konvergen. Jadi kesimpulannya, deret ganti tanda ini konvergen. Kenapa? Karena limit an-nya sama dengan 0. Ingat ya, kita boleh menyimpulkan ini hanya untuk deret yang berganti tanda. Kalau deret positif, di bab 91 sampai 94, enggak boleh. Kalau kalian temukan limit an sama dengan 0, nggak boleh disimpulkan konvergen. Itu kalau deretnya positif. Terus gimana? Ya, berarti pakai uji yang lainnya. Ya. Karena di deret positif kita hanya punya uji divergensi. Uji divergensi itu bilang kalau limit an-nya tidak sama dengan 0, baru kita boleh bilang dia deretnya divergen. Ya. Kalau sama dengan 0 gimana? Ya, berarti nggak bisa disimpulkan pakai uji yang lainnya. Ya. Oke, berarti kesimpulannya apa nih? Jadi di sini sama dengan berarti deret ganti tandanya n sama dengan 1 sampai tak hingga min 1 pangkat n plus 1 seper n faktorial ini adalah konvergen. Gitu ya. Nah, lanjut. Sekarang itu tadi uji konvergensi. Ya. Jadi kesimpulannya, uji konvergensi itu apa? Uji konvergensi itu kesimpulannya adalah kalian harus cek, kalau mau pakai uji konvergensi, penuhi dulu syaratnya. Syaratnya apa? AN-nya harus lebih besar dari AN plus 1, dan semuanya harus lebih besar dengan 0, lebih besar dari 0, positif. Non negatif, bukan, positif ya, bukan non negatif, positif. Kemudian AN lebih besar dari AN plus 1, itu kalau disederhanakan, sama artinya dengan apa? Suku sebelumnya selalu lebih besar dari suku setelahnya. Nah, coba, ini selalu lebih besar dari ini kan? Ini selalu lebih besar dari ini kan, ini selalu lebih besar dari ini, dan seterusnya. Ini juga sama. Ini selalu lebih besar dari ini kan, ini lebih besar dari ini kan. 3 faktorial itu kan 6 ya. Ini kan setengah. Setengah sama 1/6 kan lebih besar dari setengah. Tapi kan ini min, Pak. Oh, ingat, ini nggak pakai min kan. AN itu kan cuma yang ini. Ya, min itu ikut yang min 1 pangkatnya. Min 1 pangkat. Negatifnya itu ikut yang min 1 pangkat. Nah, kalau sudah dipenuhi syaratnya, ya, kemudian ngapain? Cek. Kalau limit AN-nya sama dengan 0, maka deret ganti tandanya konvergen. Deret berganti tanda konvergen. Kalau deret positif, yang kalian temukan, yang kalian lagi ngerjain deret positif, terus kemudian nemu limit AN sama dengan 0, tidak boleh disimpulkan konvergen. Diingat-ingat ya. Itu kesalahan yang sering. Ya. Kalian belum bisa membedakan apakah kalian lagi ngerjain deret positif atau lagi ngerjain deret ganti tanda. Ya, itu tulisnya beda. Diingat-ingat. Ya, jadi kalau ngerjain deret ganti tanda, ya fokus ke deret ganti tanda, toolsnya apa, syaratnya apa, sifatnya apa. Kalau kalian lagi ngerjain deret positif, ya fokus ke tools-tools deret positif. Ya, syaratnya apa, dipenuhi. Ya. Oke, itu uji konvergensi ya. Uji konvergensi itu limit AN sama dengan 0, maka deretnya konvergen. Makanya dia disebut uji konvergensi. Sekarang kita masuk ke konvergensi mutlak. Ya. Konvergensi mutlak itu gimana? Nah, ini. Kalau deret mutlaknya konvergen, atau coba lihat, kalau di mutlak kan berarti artinya dia jadi positif ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau deret positifnya konvergen, maka deret ganti tandanya konvergen. Perhatikan, tadi kita pakai AN, sekarang kita pakai UN. Apa bedanya? Nah, ada bedanya. Kalau AN tadi ya AN. AN itu yang mana? Yang ini. Nggak pakai negatif. Nah, UN itu adalah yang semuanya. Nah, ini UN. Berarti kalau min satunya ikut, berarti dia jadi UN. Ya. Kalau min 1 pangkatnya nggak ikut, berarti ya itu AN saja. Tapi kalau kalian mau ikutkan min 1 pangkat, berarti dia semua itu, ini sampai sini itu namanya UN. Atau setelah sigma itu disebut UN. Ya. Nah, kenapa dibedakan? Ya beda. Kamu mau ngerjain AN sendiri atau mau ngerjain sama tanda negatifnya. Karena toolsnya beda. Ya.
Oke, jadi tahu ya bedanya. Sekarang kita pakai UN. UN itu artinya apa? Min 1 pangkatnya ikut. Ya. Kita pahami dulu teorema ini, uji konvergensi mutlak. Kalau deret mutlaknya konvergen, kalau di mutlak kan udah pasti positif ya semuanya, deret positif ya jadinya. Jadi kalau deret positifnya konvergen, maka deret ganti tandanya konvergen. UN tadi kan ganti tanda kan ya, karena ada min 1 pangkatnya. Coba kita cek sini. Ya, apakah ini konvergen mutlak? Nah, coba berarti UN-nya siapa nih? UN-nya berarti min 1-nya ikut. Min 1 pangkat N plus 1, 3 pangkat N per N faktorial. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Bilangnya apa nih? Konvergensi mutlak itu apa? Kalau deret positifnya konvergen atau kalau deret mutlaknya konvergen, maka deret ganti tandanya konvergen. Berarti kita perlu mutlakin. Jadi UN-nya perlu kita mutlakin. Coba nih kita mutlakin UN. Mutlak dari UN siapa? Berarti ya ini dimutlakin semua kan? N plus 1, 3 pangkat N per N faktorial. Ya. Nah, coba lihat. Lihat tadi min 1 pangkat itu kan hasilnya kalau nggak 1, min 1 kan, tergantung pangkatnya kan. Ya, kalau dimutlakin, ya udah berarti pasti jadi 1 kan. Pasti jadi 1. 3 pangkat N, itu udah pasti positif. N faktorial juga udah pasti positif. Ya, karena N-nya mulai dari 1. 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3 positif. 1 faktorial positif, 2 faktorial positif, dan seterusnya. Berarti ini sama ini udah positif. Ya. Berarti ini sama ini udah positif nih. Berarti bisa keluar mutlak langsung. Berarti tinggal min 1 pangkat N per 1 kali 3 pangkat N per N faktorial. Ya. Ini kenapa kok boleh keluar mutlaknya? Karena tadi ya ini udah positif. Ini udah positif, jadi dimutlakin ya udah keluar. Nah yang ini nih, ini mutlaknya siapa nih? Nah ini kan tadi hasilnya kalau nggak 1 min 1 kan, berapapun N. Jadi kalau dimutlakin hasilnya selalu 1. Jadi 1 kali 3 pangkat N per N faktorial. Jadi UN-nya siapa? Jadi mutlak UN-nya siapa? Mutlak UN-nya adalah 3 pangkat N per N faktorial. Ya. Nah, kita baru dapat mutlak UN. Nah, kalau mau bilang konvergen mutlak, apa yang harus kita lakukan? Lihat deret mutlaknya konvergen nggak? Berarti ini kita deret. Ya. Kasih deret dua ruas. Berarti deret mutlak UN, N sama dengan 1 sampai hingga. Kalau sebelah kiri dikasih deret, sebelah kanan juga dikasih deret. Jadi sama dengan deret N sama dengan 1 sampai hingga 3 pangkat N per N faktorial. Nah, sekarang lihat nih. Ini gimana nih ngerjain ini? Lihat konteksnya sekarang. Ini, karena kalian sudah mutlakin, berarti ini sekarang jadi deret apa? Ini sudah jadi deret positif. Ya. Karena sudah jadi deret positif, berarti kita kerjain pakai tools deret positif. Ya. Terus deret positif apa? Nah, lihat. Ada tipsnya kemarin kan? Tipsnya apa? Nih. Pertama, kita lihat. Kita langsung ke sini ya, karena kita tahu dia perpangkatan N. AN-nya melibatkan perpangkatan N dan ada faktorial. Ada faktorial, ada perpangkatan N. Berarti kita langsung pakai uji rasio. Loh Pak, ini kan deret positif Pak. Nah, kan karena kita sekarang lagi konteksnya ngerjain deret positif. Ya. Ya kan? Tadi kan deret ganti tanda Pak. Iya, soal aslinya kan memang deret ganti tanda. Kan? Tapi kita mutlakin. Ya. Kita mutlakin, terus dia jadi positif kan? Loh, kenapa dimutlakin? Ya, karena kita disuruh nyari dia konvergen mutlak atau enggak. Konvergen mutlak syaratnya kita harus mutlakin nih deretnya. Gitu ya, paham ya maksudnya ya? Oke, karena udah dimutlakin, berarti dia udah jadi deret positif. Karena udah jadi deret positif, berarti ya kita pakai tools deret positif. Ya. Nah, berarti pakai uji rasio tadi ya. Kalau uji rasio itu berarti gimana? Berarti rho sama dengan apa? Limit N begitu triangle dari apa? Coba ada ingat uji rasio ya mirip ini ya. AN per 1 per AN. Ini rasio mutlak, nggak apa-apa, sama aja. Coba kita lihat, biar kalian yakin uji rasio gimana. Nah, ini kan sama. AN per 1 per
AN. Ya. Berarti ini AN-nya siapa? AN-nya adalah 3 pangkat N per N faktorial. Berarti sama dengan limit N menjadi hingga AN plus 1, berarti 3 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial dikali N faktorial per 3 pangkat N. Ya. Berarti limit N menjadi hingga ini coret, jadi tinggal 3 per N plus 1. Nah, ini berarti 3 per tadi enggak? 0. Ya, row-nya 0. Karena row-nya 0, nah 0 itu kurang dari 1, 0 kurang dari 1, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah deret UN konvergen. Ya. Tadi kan deret mutlak UN kan? Ya, berarti deret mutlak UN-nya konvergen. Tahu dari mana konvergen ini? Ya, pakai uji rasio. Nah, dia ketemu row-nya 0. 0 itu kurang dari 1, maka deretnya konvergen. Deret siapa nih yang konvergen? Nah, tadi kita nyari siapa? Ini kan? Kita nyari ini. Berarti deret mutlak UN-nya konvergen. Nah, karena deret mutlak UN-nya konvergen, berarti menurut ini kita boleh simpulkan maka deret ganti tandanya konvergen. Maka deret UN-nya juga konvergen. Jadi kesimpulannya ini konvergen mutlak nggak? Iya, ya konvergen mutlak. Nah ini mau habis, nanti kita masuk lagi ya, sebentar lagi. Ini kalau terputus, nanti masuk lagi. Kita akan masuk ke uji rasio mutlak. Tidak ada pertanyaan nggak? Paham ya? Jadi uji konvergensi mutlak itu dia dimutlakin dulu, berarti cari deret positifnya. Cari deret positif gimana? Ya pakai deret positif, pakai tools deret positif. Kalau deret mutlaknya konvergen, ya, deret positifnya konvergen, maka deret yang ditandanya konvergen. Ini kan ganti tanda nih, saya mutlakin, terus saya cari deretnya. Nah, udah jadi deret positif kan? Deret positifnya saya selidiki, oh ternyata dia konvergen. Berarti deret mutlaknya konvergen. Kalau deret mutlaknya konvergen, berarti menurut teorema ini, maka deret ganti tandanya juga konvergen. Jadi deret ganti tandanya konvergen. Gitu. Ya. Terus masih ada 7 menit lagi. Oke, uji rasio mutlak. Ya, uji rasio mutlak. Misalkan deret UN, nah ini UN, nggak AN ya, UN. Berarti maksudnya apa? Deret ganti tanda nih yang diomongin. Misalkan deret UN, ini ganti tanda. Nah, uji rasio mutlak sama kayak uji rasio biasa, deret positif, bedanya dia dikasih mutlak. Ya. Ininya pun juga sama. Kalau row-nya kurang dari 1, maka deret ganti tandanya konvergen mutlak. Kalau lebih dari 1, deret ganti tandanya divergen. Kalau row sama dengan 1, nggak dapat disimpulkan. Ya. Sekarang coba nih, soal yang sama, coba kita cek pakai uji rasio mutlak. Ya. Kita coba cek pakai uji rasio mutlak. Tadi UN-nya siapa? Jadi UN-nya adalah min 1 pangkat N plus 1, 3 pangkat N per N faktorial. Berarti mutlaknya tinggal 3 pangkat N per N faktorial. Berarti UN plus 1 itu adalah 3 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Gini ya. Nah, rho itu sama dengan limit N menjuta hingga dari UN plus 1 per UN mutlak. Ya. Berarti sama dengan limit N menjuta hingga UN plus 1-nya siapa? Berarti 3 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial dikali per UN ya. UN. Berarti kalau berubah dikali ini dibalik. Berarti N faktorial per 3 pangkat N. Berarti ini kan sama aja dengan gini ya. Limit ini hingga ini kan 3 pangkat N kali 3 ini N plus 1 kali N faktorial 3 pangkat N. Jadi ini coret. Terus ini N faktorialnya coret. Berarti tinggal limit
N menuju hingga dari 3 per N per 1. Nah, ini row-nya sama dengan N menuju hingga 3 per hingga 0. Ya. Row-nya sama dengan 0, 0 itu kurang dari 1. Berarti kesimpulannya apa? Row-nya kurang dari 1, berarti deret UN-nya konvergen mutlak. Deret UN-nya konvergen mutlak. Ya. Sama ya, kan soalnya ini. Sama soal yang sama, kita kerjain pakai ini, konvergen mutlak. Kita kerjain pakai uji rasio mutlak, dia juga konvergen mutlak. Nah, Sartini Pupil 9. Nah, sekarang ini coba. Apakah dia konvergen mutlak? Ini saya akhiri dulu ya. Nanti kita masuk lagi ya. Soalnya udah mau habis ini.